Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat literasi dimanapun berada. Salam literasi. Ukir sejarahmu dengan tulisan. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Eva Lili Solihatun dalam acara podcast SLI. Kali ini edisi ke-8 23 Mei 2021. Sahabat, pada podcast kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa dan sangat istimewa tentunya, yakni seorang Kaprodi PGMI di Institut Agama Islam Cirebon, Bapak Yadi Suryadi MPDI. Selamat sore Pak. Selamat sore. Gimana kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya, alhamdulillah ya Pak. Kali ini kita akan mengupas tuntas mengenai Prodi PGMI Pak. Boleh. Ya. Sebelumnya nih sahabat, saya mau kenalin sedikit tentang Bapak Yadi Suryadi ini. Beliau ini adalah lulusan S1 Pendidikan Ekonomi, S1 Pendidikan Guru SD, S2 Pendidikan Islam. Beliau ini juga sebagai asesor BAN SM atau Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah. TTL-nya di Kuningan, 28 September 1986. Tinggalnya di Desa Kalimanggis, Kecamatan Kalimanis, Kabupaten Kuningan. Luar biasa ya, datang jauh-jauh dari Kuningan ke Cirebon buat ngehadirin acara podcast SLI. Makasih banyak Pak. Sama-sama. Oke, Pak, ngomong-ngomong tentang PGMI ini Pak, ini kan lumayan banyak Pak peminatnya Pak. Calon mahasiswa baru juga banyak yang berminat masuk ke Prodi PGMI. Kira-kira apa sih persamaan dan perbedaan antara PGMI dengan PGSD? Oh iya. Persamaannya dulu ya. Oke, boleh. Persamaannya dulu antara PGMI dan PGSD itu sebuah program studi di perguruan tinggi yang bertujuan untuk meluluskan para calon guru di tingkat pendidikan dasar. Pendidikan dasar itu yang meliputi TK dan SD. Iya. Juga MI termasuk di dalamnya. Iya. Itu persamaannya ya. Kemudian perbedaannya itu dari sisi nomenklatur. Nomenklatur itu penamaan ya, penamaan dalam sebuah institusi lembaga atau ya dalam pemerintah juga disebutnya nomenklatur. Jadi seperti halnya madrasah dan sekolah. Oh ya. Madrasah itu kan bahas atau kata aslinya dari serapan dari bahasa Arab ya, dari bahasa Arab. Sekolah juga merupakan serapan dari bahasa asing. School. Ya, school. Jadi school ya sekolah. Dari tadi madrasatun menjadi madrasah. Ya seperti itulah. Jadi bahasa Indonesia ini memang kaya akan bahasa yang meskipun memang unsur-unsur serapan dari luar Indonesia pun banyak. Salah satunya ya kata sekolah dan madrasah ini. Perbedaannya itu saja dari segi nomenklatur. Dari segi kemudian nama ya, Pak? Dari segi nama. Yang kedua dari segi institusi yang menaunginya. Kalau sekolah dasar dalam hal ini misalnya PGSD gitu ya. Itu di bawah Kementerian Pendidikan Nasional. Kalau sekarang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud ya. Kalau madrasah atau dalam hal ini PGMI gitu ya. Itu induk naungan kementeriannya di bawah Kementerian Agama. Hanya beda itu saja. Istilahnya beda bapak dan ibu. Oh, iya. Tapi intinya sama sih. Intinya sama untuk menyiapkan para sarjana atau para guru di tingkat pendidikan dasar. Gitu. Sangat jelas sekali ya tadi. Yang tadinya saya tuh nggak tahu dan barangkali teman-teman semua juga nggak tahu apa bedanya PGMI dan PGSD. Alhamdulillah sekarang udah tahu. Jadi persamaannya sama-sama menyiapkan sarjana atau calon guru di tingkat sekolah dasar. Berarti persamaannya juga kan madrasah ibtidaiyah ya Pak ya. Dan perbedaannya namanya. Beda induknya dan beda namanya aja. Betul, beda nama. Berarti intinya mah sama ya Pak ya. Sama, misalnya kayak mbaknya namanya Eva. Bisa disebut Eva, bisa disebut Lilis, ya. bisa disebut Solih, Solihat misalnya, atau panggilan lain Neng atau Nok segala macam di daerahnya masing-masing kan beda-beda gitu ya.
Perbedaan itu saja sih intinya, Iya. penyebutan lah. Hanya beda nama ya Pak Beda ya, nama, tapi betul. sebenarnya intinya sama gitu Sama, ya. iya. Oke, tapi juga beda ibu dan bapaknya, induknya gitu ya. Beda penanggung jawabnya gitu Iya, ya. penanggung jawabnya. Karena Kementerian Pendidikan biasanya memang khusus menangani pendidikan, sektor pendidikan saja. Tapi Kementerian Agama ini punya varian. Jadi di samping Kementerian Agama ini ngurusin haji, ngurusin wakaf, ngurusin nikah, Iya. ngurusin apa lagi tuh? Warisan misalnya ya. Iya, Juga iya. ngurusin pendidikan. Jadi jadi Kementerian lebih- Agama itu satu kementerian yang memang sangat kompleks garapan di Lebih masyarakat. banyak garapannya ya Pak ya. Betul. Oke, jelas sekali Pak. Terima kasih banyak penjelasannya Pak. Ya. Selanjutnya nih, kira-kira kalau misalkan dari pemaparan yang Bapak sampaikan, berarti guru PGMI, guru yang tadinya lulusan PGMI juga bisa dong ngajar di SD gitu ya Pak ya? Bisa. Oh, Betul, bisa ya Pak ya? Bisa. Berdasarkan Permendiknas dulu nomor 16 tahun 2017 itu diterangkan bahwa tidak ada perbedaan kewenangan antara PGMI dan PGSD. Bukan berarti lulusan PGMI hanya boleh ngajar di MI dan lulusan PGSD hanya boleh ngajar di SD. Ya. Tidak seperti itu, tetapi kedua prodi ini bisa saling bersinergi. Artinya lulusan PGMI bisa ngajar di SD, begitupun dengan lulusan PGSD bisa ngajar di MI. MI, waduh, Jadi jadi tidak ada lagi pembatas atau sekat pemisah seperti di kota-kotakan ini kamu wilayahnya di sini, wilayahnya nggak seperti itu. Di rumpun bidang studi atau prodi yang lain pun sama, misalnya di perguruan tinggi keagamaan Islam Ya. seperti kita PTKI. Jadi perguruan tinggi itu ada macam-macamnya namanya. Ada PTU, perguruan tinggi umum. Nah, yang membuka prodi-prodi umum. Ya. Ada salah satunya PTKI seperti kita lah, perguruan tinggi keagamaan Islam. Nah, memang rumpun studinya berbasis keagamaan. Ya. Salah satunya ya sekolahnya pun di madrasah untuk bidang garapannya. Jadi di Permendiknas nomor 16 tahun 2017 itu maktub keterangan bahwa tidak ada perbedaan kewenangan. Jadi bisa saling bersinergi lah antara PGSD dan PGMI. Alhamdulillah. Jadi kita bisa terbuka lagi nih wawasannya nih Ya. buat teman-teman yang tadinya lulusan PGMI, gak usah takut-takut, gak usah sungkan-sungkan kalau mau ngajar di SD juga ya Pak Iya, ya. iya. Begitupun sebaliknya yang lulusan PGSD juga bisa ngajar di Bisa. MI karena Bahkan di Dapodik itu atau di sertifikasi misalnya Ya. ya, antara PGSD dan PGMI itu satu kode. Satu kode, misalnya kodenya itu 027. Nah, itu Iya. kode untuk sertifikasi guru SD dan garis miring MI. Jadi keduanya diakui setara dan sama-sama berhak untuk mendapatkan posisi sebagai profesi guru SD atau MI. Alhamdulillah. Jadi nggak usah ragu-ragu lagi lah. PGMI, PGSD Iya, setara. sama saja. Iya, sama aja, nggak ada bedanya. Oke. Lanjut nih Pak nih. Kira-kira trik apa sih Pak supaya kita tuh bisa jadi guru guru lulusan PGMI yang terbaik gitu loh? Iya. Kalau ingin jadi guru yang terbaik, tentu harus diawali dari hati. Oke. Harus ada kecintaan dulu. Jangan sampai jadi guru itu terpaksa. Terbebani gitu ya. Iya, terpaksa, terbebani, atau alternatif terakhir. Apa? Iya, daripada nggak jadi apa-apa lah Oh, jadi guru. Nah, ya itu. Allah. Jadi kalau misalnya sudah punya minat atau kesenangan, kecintaan terhadap dunia pendidikan, Ya. khususnya pendidikan dasar, ya suka sama anak-anak lah, Iya. gitu. Maka cocoklah untuk masuk ke PGMI. Meskipun biasanya yang berkecimpung di dunia pendidikan dasar, SD ataupun MI kebanyakan sih ibu-ibu. Iya Kebanyakan benar sih. perempuan. Iya. Kalau laki-laki memang nggak sebanyak perempuan di lapangan tuh begitu. Iya benar. Jadi untuk para perempuan ya pekerjaan atau profesi guru SD atau MI ini Cocok. cocok. Satu menyenangkan ya keibuan, yang keduanya nggak terlalu menguras tenaga. Meskipun kadang-kadang menguras emosi sih. Iya, Tapi Pak. tenaga nggak begitu. Justru biasanya kalau anak-anak SD tuh lebih, waduh, susah diaturnya, ya nggak sih Pak? Betul. Banyak geraknya. Iya. Tapi nanti kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di podcast SLI.